Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala serta tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu pembahasan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam untuk hadis ke-18, pembahasan ke-8 dengan tema tentang takwa dan akhlak mulia. Alhamdulillah, Ustadz Faisal Mistah Hafidahullah telah hadir di layar Zoom kita. Sebelum kita mulai, sedikit tata tertib dimohon kepada para peserta kajian untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz, kemudian mencatat eh, hal-hal penting yang sekiranya perlu kita hafalkan nanti dan kita tentunya dengan lebih baik kita praktikan, insya Allah. Mari kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Apa barik kabarnya fik. Ustadz? Alhamdulillah Wafikum khair. barakallah. Besar apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Allah barik fikum. Semoga Allah Wafikum berkahi selalu. barakallah. Amin ya Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, tanpa berlama-lama, eh, kita mulai kajian kita dan insya Allah nanti di bagian kedua setelah eh, Ustadz membagikan kajiannya, mungkin ada tanya jawab Ustadz. Nah, kalau waktunya memungkinkan insya Allah. Nah, Bismillah. insya Allah kepada para ikhwan nanti bisa bertanya dengan langsung dengan menyalakan mic-nya, menyalakan videonya, atau kepada para akhwat ingin bertanya langsung juga silahkan. Dan kalau yang ingin menuliskan pertanyaannya silahkan dikirimkan ke Ana atau di forum chat. Tafadhol Ustaz untuk memulai kajiannya. Baik. Jazakumullah khair, Kang Kosar, barakallahu fikum. Dan juga semua tim ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan ya pembacaan kitab Jamil Ulum li Al-Hafidh ya Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala. Taib, mungkin sebelum kita lanjutkan apa yang akan dijelaskan oleh Ibnu Rajab dari hadis yang ke-18 ini, mungkin Ana meminta dari teman-teman ya untuk membacakan kesimpulan ya yang sudah kita kaji ya beberapa pertemuan sebelumnya dari hadis ke-18 ini. Boleh mungkin Kang Kausar ada kalau nggak salah ada 5 poin yang Anda tulis itu. Nanti poin pertama siapa yang bacain, poin kedua ini siapa yang bisa bacain di sini Kang? Boleh, Ana yang bacakan Ustaz, insya Allah. Taib barakallahu fikum. Tarana ini. Wafikum barakallah. Tafadhal Kang. Hadis 18, An Abi Dzarri Jundubni Jundubibni Junadata wa Abi Abdirrahmani Muadzi bini Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala attaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata
sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahul Tirmizi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dan nis hasanah sahihan. Hasanun sahih. Nah, Hasanun sahih. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia berkata hadis hasan pada sebagian naskah Hasan Sahih. Kesim- Kesimpulan takhrij hadis, derajat hadis Hasan enam, dikeluarkan oleh takhrij hadis itu maksudnya penyandaran hadis ke sumber yang aslinya ya. Karena Ibnu Rajab ini bukan sumber asli, tapi beliau hanya menukil dari sumber yang asli ya. Sumber asli itu seperti Bukhari Muslim ya, kemudian Kutubu Sittah ya, dan Kutubu Sunan yang lainnya. Nah, fadal kan. Nah, Ustaz. Syukran atas ilmunya, Ustaz. Derajat hadis Hasan dikeluarkan oleh Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, Tabrani, Abu Nuaim dalam Hilyah, Al-Qai dalam Musnad Syihab, dan diriwayatkan tentang wasiat Nabi kepada Muaz dan Abu Dzar dalam jalur lain yang semakna dengan hadis ini. Nah, maksudnya jadi ada juga hadis yang semakna dengan hadis ini, wasiat Nabi kepada sahabat Muaz dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, tapi wasiatnya bermacam-macam, cuman ada kalimat yang sama, yaitu perintah untuk berbuat baik, perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk dan berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, tafadhal. Nah. Wasiat kepada Muaz untuk menyebarkan salam, memberi makan, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, segera berbuat baik apabila melakukan kesalahan, berakhlak baik diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Wasiat kepada Muaz untuk beribadah, jangan melakukan kesyirikan, kemudian ditambah dengan segera berbuat baik apabila melakukan kesalahan dan ditambah dengan berakhlak baik, diriwayatkan Tabrani dan Al-Hakim. Nah, Wasiat riwayat Tabrani dan Hakim itu ketika Nabi mengutus Muaz ke Yaman, Muaz minta wasiat, maka Nabi merintahkan untuk beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Kemudian kata Muaz, nih tambahkan wasiat yang lain ya Rasulullah. Maka ini tambahannya, segera berbuat baik kalau bersalah. Kemudian tambahkan lagi ya Rasulullah. Kemudian Nabi wasiatkan untuk berakhlak baik. Nah, lanjut. Wasiat kepada Abu Dzar, wasiat takwa saat sendiri maupun terang-terangan, segera berbuat baik jika bersalah, jangan meminta kepada orang walaupun jatuh tali kekang unta, jangan meminta jadi pemimpin, nanti bisa mengkhianati amanah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga dari Imam Ahmad. Wasiat Nabi kepada Abu Dzar juga segera berbuat baik jika bersalah, dan kalimat La ilaha illallah, kebaikan yang paling baik. Taib, ini wasiat khusus kepada Abu Dzar ya. Karena Nabi melihat Abu Dzar tidak mampu kalau jadi pemimpin ya. Makanya Nabi mewasiatkan gak usah meminta jadi pemimpin ya. Atau diberikan kedudukan. Karena khawatir nanti malah tidak amanah, tidak profesional. Dan ada wasiat yang sama dengan wasiat sebelumnya itu wasiat takwa. Hai Sumakunta ya, di mana saja dia berada. Dan berbuat baik kalau bersalah. Dan ini ada wasiat jangan meminta, maksudnya jangan meminta pertolongan kalau dia masih mampu mengambilnya. Walaupun hal yang remeh ya. Nah, Wasiat kepada Muaz saat diutus ke Yaman untuk berakhlak baik, segera berbuat baik jika bersalah, dan kalimat La ilaha illallah, kebaikan yang paling besar, diriwayatkan Ibnu Abdil Bar dalam Tamhid. taib itu semua hadis yang semakna dengan hadis 18 ini. Itu poin yang pertama dari kesimpulan sebelumnya. Yang kedua, nah, Kang. Makna takwa. Asal kalimat takwa adalah ketika seorang menjadikan tameng untuk dirinya dari sesuatu yang membahayakannya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya seseorang menjadikan tameng untuk dirinya dari bahaya kemurkaan Allah Azza wa Jal dan azabnya.
Tameng itu adalah ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah Allah dan menghindari dan menjauhi larangannya. Nah, ini penjelasan Ibnu Rajab langsung makna takwa. Baik, lanjut. Kata takwa dalam Al-Quran terkadang disandarkan kepada lafzul jalalah. Nah, Mustad. Ittaqullaha Nah, haqqa tuqatih. ah, Ya ittaqullaha ayyuhallazina haqqa amanu tuqatih. taqullah nam haqqa tuqatih. Lanjut. Terkadang disandarkan kepada murka Allah seperti neraka hari kiamat. Wattaqun nar ini wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kepada neraka Kafirin. maksudnya ancaman Allah ini. Wattaqu yauman takutlah kepada suatu hari yang jiwa tidak bisa nolong jiwa yang lain maksudnya hari kiamat. Nah, Ya. lanjut. Makna takwa menurut salaf, satu, Muaz bin Jabal. Takwa itu tauhid, yaitu meninggalkan kesyirikan dan ikhlas ibadah. Yang kedua, Ibnu Abbas. Takwa itu menggabungkan makna roja dan khauf. Yang ketiga, dari Hasan Al-Basri, menjauhkan larangan dan melaksanakan perintah kewajiban. Yang terakhir, dari Talq bin Habib. Takwa itu melaksanakan perintah dengan ilmu dalam mengharap pahala dan menjauhkan larangan dengan ilmu disertai rasa takut azabnya. Kalimat takwa itu kebanyakan digunakan untuk pencegahan dari bahaya, yaitu mencegah diri kita dari datangnya murka Allah dengan cara menjauhi larangan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang apa itu takwa. Beliau balik bertanya, "Apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh duri?" Orang itu menjawab, "Ya." Abu Hurairah berkata, "Lalu bagaimana engkau melakukannya?" Orang itu menjawab, "Jika aku melihat duri, aku menghindar darinya, atau melangkah melewatinya, atau berjalan dengan hati-hati agar tidak terlena." Maka Abu Hurairah berkata, "Itulah takwa." Taib ini makna takwa simpel. Jadi memang takwa itu secara umum taat kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauh larangan, dan yang bagus yang disebutkan Talak Ibn Habib ya, lebih lengkap yaitu dengan ilmu. Hmm. Cahaya dari Allah mengharapkan pahala dengan ilmu, cahaya dari Allah yang menjauhi larangan dengan rasa takut azabnya. Kemudian kebanyakan memang kalimat takwa itu digunakan dalam artian mencegah dari perbuatan yang diharamkan Allah, yang mencegah dari kemungkaran atau Ya, sesuatu yang bisa membahayakan kita. Karena menyebabkan memang dosa. kalimat takwa itu wiqayah, pencegahan. Ada istilah Arab tuh al-wiqayah tuh khairu minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalimat takwa itu memang arti sebenarnya itu pencegahan ya. Jadi maksudnya kita bertakwa itu kita mencegah diri kita dari murka Allah dengan dengan taat dan menjauhi maksiat. Taib wasiat takwa. Yang ketiga, wasiat takwa. Takwa adalah wasiat Allah kepada seluruh hambanya, juga wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya. Wasiat yaitu perintah yang wajib dilaksanakan, seperti wasiat maut yang harus ditunaikan jika tidak bertentangan dengan syariat. Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru finna fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamid." Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah mewasiatkan, memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Surat An-Nisa ayat 4. Surat An-Nisa ayat 131. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat saat haji wada dengan wasiat takwa dan dengar taat pada pemimpin kaum muslimin. Juga pada hadis Irbad bin Sariyah yang nanti insya Allah dibahas pada hadis ke-28 dari kitab ini. Nah, Takwa juga khusus tentang hadis Irbad Ibn Sariyah, wasiat Nabi itu lebih khusus nanti pada hadis ke-28 ya. Nah, takwa juga wasiat para salafus salih kepada para generasi penerusnya, seperti wasiat Abu Bakar kepada Umar bin Khattab di akhir hayatnya. Juga radhiyallahu wasiat taala Khalif anhum.
radhiyallahu taala anhum. Juga wasiat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada kepada pasukan utusannya saat berjihad. Juga wasiat para salaf kepada saudara-saudara mereka. Naam, ini sudah banyak ya kita sebutkan tentang wasiat para salaf, wasiat takwa. Ini ada yang Ya. kurang, ada yang disebutkan Ibnu Rajab itu tentang keutamaan takwa ya, atau fadilah takwa. Beliau menyebutkan tentang fadilah takwa di surat At-Tolak itu ayat 2 salah satunya ya. Nanti kita tambahin aja di sini. Keutamaan takwa ya, yaitu "Wa yattaqillah yaj'alu makhraja." Allah akan memberikan jalan keluar dan memberi rezeki wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ya. Memberi rezeki ya dari arah yang tidak disangka. Baik, fadhal poin yang keempat kan. Poin keempat, takwa di semua waktu dan tempat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Anak takut salah Ustaz. As'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu baik ketika sendiri maupun di hadapan orang lain. Hadis panjang yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Sahabat Muaz radhiyallahu an mempraktikkan wasiat ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutus untuk suatu tugas. Saat kembali Muaz radhiyallahu an tidak membawa harta apapun. Istrinya pun menegurnya dan Muaz berkata, "Aku punya pengawas yang selalu menahanku agar tidak mengambil apapun." Yang dimaksud Muaz radhiyallahu an sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun istrinya mengira Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutus seseorang untuk mengawasinya. Maka ia pun pergi mengadu kepada orang-orang. Imam Syafi'i berkata yang artinya tiga hal yang paling mulia yang sulit ditemukan, kedermawanan di saat kekurangan, sikap waro menjaga diri dari dosa ketika sendirian, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti atau diharapkan kedudukannya. Siapapun yang berhasil mengamalkan takwa pada semua keadaannya, maka dia telah meraih kesempurnaan iman dan derajat ihsan, yaitu hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kelima, Poin kelima, sifat hamba yang bertakwa. Ketika Allah dan Rasul-Nya mewasiatkan takwa, baik saat sendiri atau saat bersama orang lain, terkadang kita kurang takwanya dan sering jatuh dalam kesalahan. Maka orang bertakwa bukan berarti orang yang maksum dari kesalahan dan dosa. Justru mereka adalah orang yang pernah melakukan kesalahan, tetapi bersegera bertaubat dan kembali melakukan kebaikan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus semua kesalahannya. Allah berfirman, wa aqimis sholata torofayin nahari wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibana sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Tegakkanlah solat pada dua waktu siang, pagi dan sore, serta di sebagian malam, karena kebaikan akan menghapus kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang yang mau mengingat. Surat Hud ayat 114. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa seorang laki-laki pernah mencium seorang wanita tanpa hak. Lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam sampai turun ayat di atas. Kemudian beliau memanggil laki-laki itu dan membacakannya. Ada yang bertanya, apakah ayat ini hanya untuknya saja? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, tetapi untuk semua orang. Allah menyebutkan sifat hambanya yang bertakwa dalam firman-Nya. Wasari'u ila kebaca nggak? mag eh terlalu sebentar Terlalu Ustaz. kecil. Ya. Terlalu kecil Ustaz tapi insyaallah bisa. Nah, ini dibesarin. Nah, Ustaz, syukran.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Iddat. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Artinya, berlomba-lombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluasnya, seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, yang mampu menahan amarah dan memaafkan sesama manusia. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Serta mereka tidak terus-menerus dalam dosa itu sedang mereka tahu. Maka itulah yang akan mendapat ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang yang beramal. Yang keenam, makna hasanah dalam hadis ini. Pertama, taubat. Berkata Ibnu Rajab yang artinya disebutkan secara jelas dalam hadis mursal yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dari Marosil Muhammad bin Jubair bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz ke Yaman, beliau bersabda, "Wahai Muaz, bertakwalah kepada Allah semampumu, beramallah untuk Allah dengan sekuat tenagamu, dan ingatlah Allah di setiap tempat, di dekat pohon maupun batu. Jika engkau melakukan dosa, maka segera bertobat setelahnya. Bila Nah, dosanya dilakukan." ini dalam Marasil Muhammad bin Jubair ya rahimahullah taala disebutkan di sini jika engkau melakukan dosa maka bertobatlah. Jadi makna wa'atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukan itu. Apa yang dimaksud hasanah dalam hadis itu atau perbuatan baik? Maka makna yang pertama itu taubat, sesuai dengan hadis ini yang dengan sorih ya, dengan jelas Nabi mengatakan bertobatlah. Nah, lanjut. Jika engkau melakukan dosa, maka segera bertaubat setelahnya. Bila dosanya dilakukan secara rahasia, maka bertaubatlah secara rahasia. Dan bila terang-terangan, maka bertaubatlah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إنما توبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيم Hakimah. وكان الله عليما حكيما. Ya, ini ayatnya belum diedit ya, jadi tulisannya begitu. Nah, fadal. Nah, Ustaz. Artinya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Furqan ayat Baik, 70. jazakumullah khair. Terakhir kita di sini kalau nggak salah. Ya, kita membahas tentang penjelasan Ibnu Rajab bahwa makna taubat itu ada dua ya. Yang pertama, makna hasanah, afwan. Al-hasanah dalam hadis wa'ad bi'is sayyi'at al-hasanah tamhuha itu makna yang pertama taubat. Dan yang kedua, makna hasanah itu adalah kebaikan secara umum ya. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Jamil Ulumnya. Jazakumullah khair ya Kang Kausar. Semoga Allah membalas kebaikannya dan juga para pendengar dan kita semua dengan balasan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah terlihat ya. Sudah Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitab beliau ini. Qala mu'alif rahimahullah taala beliau mengatakan waqad yuradu bil hasanati fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam adbi sayyi'atal hasanah ma huwa a'ammu minat taubah. Terkadang kata beliau yang dimaksud dengan kebaikan dalam sabda Nabi SAW hadis ke-8 ini yaitu ikutilah keburukan dengan hasanah atau kebaikan. Maksudnya adalah lebih umum daripada sekedar taubat. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hasanat ya. Allah berfirman wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa minal laili dan dirikanlah salat ya di kedua siang itu dan juga di kedua penghujung malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal hasanat sesungguhnya kebaikan-kebaikan. Kebaikan di sini nggak hanya tobat, tapi yang dimaksud ayat ini adalah salat ya, salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu. Yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya salat 5 waktu itu bisa menghapus dosa-dosa. Waqad ruwiya min hadis Mu'az, diriwayatkan dari hadis Mu'az juga bahwa salah seorang alladzi nazalat bisababihi hadhil ayah amarahu Nabi SAW an yatawadda wa yusalli. Jadi tadi sudah kita sebut ya bahwa salah seorang pernah melakukan dosa dengan mencium wanita yang bukan mahramnya, ajnabi ya. Ya mungkin tergoda dia atau mungkin ya seperti sekarang lah ya ada pacaran dan segala macam ya. Wa na'udzubillahi min dzalik ya. Ada perselingkuhan di kantor dan yang lainnya mungkin sudah biasa. Padahal itu termasuk dosa. Maka ketika itu dia langsung takut sama Allah dan mengadu kepada Rasulullah SAW atas perbuatannya. Dan dia ingin ditegakkan hukuman sesuai syar'i. Maka Nabi pun ya menyuruh dia untuk sholat, menyuruh dia wudhu, kemudian turun ayat ini bahwa dosanya sudah diampuni dengan wudhu dan sholatnya dan jangan mengulangi lagi. Kemudian dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah. Ini semua sumber-sumber asli, sumber-sumber asli hadis yang menyebutkan sanad dengan lengkap dan juga matannya ya isi hadisnya yaitu Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud Sunannya, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Dari hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, "Ma min rajulin yuznibu zanban." Tidaklah seseorang pernah melakukan dosa, ya, dosa apa saja ini ya, secara nakirah ini. Summa yaqumu, kemudian dia berdiri, fayatatahharu, kemudian dia berwudu, summa yusalli, kemudian dia salat, ya. Summa istaghfirullah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, beristighfar, bertobat, illa melainkan perbuatan dia tadi, ya, bertobat, beristighfar, berwudu dan sholat, ini perbuatan baik semua. Ghafarallahu lahu. Allah mengampuni dosanya. Allah telah mengampuni dosanya. Kemudian Nabi membaca ayat ini
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Al-Imran 135 yang sudah kita baca tadi ya. Orang bertakwa itu adalah orang yang apabila dia melakukan perbuatan fahisya, perbuatan dosa ya, dosa besar ini, au zalamu anfusahum atau menzalimi dirinya, dosa besar atau dosa kecil ini ya, dia langsung mengingat Allah dan dia memohon ampun kepada Allah atas kesalahan atas dosanya. Di dalam Bukhari dan Muslim dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau annahu tawaddo, dia pernah tawaddo ya, dia berwudu. Kemudian selesai dia berwudu dan ini termasuk hadis wudu yang lengkap ya, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza." Aku pernah melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Ya, maksudnya beliau mencontohkan kepada kaum muslimin yang lainnya ya, contoh wudu Rasulullah SAW yang pernah beliau pelajari dulu. Karena beliau langsung melihat Nabi SAW. Sahabat dekat ini bahkan termasuk menantu Nabi SAW ya, Zun Nurain ya, Nurain ya, yang memiliki dua dua apa Nurain ya, dua cahaya, yaitu Utsman ibn Affan Khalifatul Muslimin termasuk Khalifatul Rasyidin radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau, setelah Nabi berwudu, Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hada." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, cuma shalah ini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, di dalam salatnya dia tidak berbicara atau tidak ngelantur, ya tidak kemana-mana, salatnya khusyuk, maksudnya salatnya khusyuk. Ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni baginya dosa yang telah telah lalu. Jadi ini hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan di sini adalah wudhu. Jadi tidak hanya taubat. Ternyata wudhu pun kalau dia berwudhu dengan seperti wudhu Rasulullah SAW, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia sholat dengan baik dan benar, dengan khusyuk, tumak nina, maka Allah akan ampuni dosanya dengan wudhu dan sholat tersebut. Di dalam Musnad Imam Ahmad ya, dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, man tawaddoa, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'ah, lalu berwudu dengan cara yang baik, dengan cara yang paling baik, yaitu wudunya Rasulullah SAW yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Summa qama, kemudian dia salat, fa shalla raka'ataini au arba'ah, lalu dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat, yuhsinu fihi ruku'a wal khusyu'a, dia salatnya itu salat yang terbaik ya, atau salat yang baik, baik rukunya maupun khusyuk dalam salatnya. Sumastaghfarallah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, ghufirallahu, maka Allah akan ampuni dosanya. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wudhu dan sholat istighfar itu bisa mengampuni dosa. Jadi al-hasanah itu tidak hanya tobat, tapi termasuk wudhu dan sholat. Dikeluarkan juga dalam Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, khadimu Rasulullah SAW ya. Beliau mengatakan, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi. Karena khadim Rasulullah SAW, ya, pembantu Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat aku pernah bersama Nabi, faja'a rajulun, tiba-tiba ada seseorang datang. Faqala ya Rasulullah, ini asabtu haddah. Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa, ya, dosa yang hadda di sini. Hadda itu berarti terkena had dia. Tetapi nanti Ibnu Rajab rahimahullah taala akan menjelaskan maksud hadda di sini bahwa tidak semua dosa, tidak semua apa makna had itu bahwa orang yang wajib dihukum dengan had-had syar'i atau hukuman-hukuman secara syar'i ya. Enggak, bahkan setiap orang yang melakukan dosa ya di dalam syariat ini dia disebut telah melewati hadnya atau telah melampaui batas yang telah Allah tetapkan ya. Ibnu Rajab rahimahullah taala nanti akan menjelaskan perincian hadis ini ya. Kata beliau, "Fakullu man asaba syai'an min maharimillah." Siapa saja yang telah melakukan apa-apa yang Allah haramkan, mau mau dosa besar atau dosa kecil, faqad asaba hududahu. Sungguh dia telah melewati hadnya Allah atau batasan-batasan yang Allah batasi ya syariatnya. Jadi maksudnya lelaki ini mengadu telah melakukan dosa. Fa'akimhu alayya. Tegakkan untukku hukumannya ya Rasul. Dia minta dihukum ya. Qala walam yas'alhu anhu. Nabi pun
tidak bertanya tentangnya, tidak bertanya lagi. Nabi diam ya. Fahadaratis sholah. Lalu tiba-tiba datang waktu sholat. Fasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini pun sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah. Falamma qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah, ketika Nabi selesai melaksanakan sholat, qama ilaihi rajul. Laki-laki ini masih terus terbayangi dengan dosanya. Lihat ya para sahabat, betapa betapa bersihnya hati mereka ya. Ketika mereka berdosa itu dia langsung merasa ini kotoran yang mengotori. Padahal dosanya ya menurut Ibnu Rajab rahimahullah taala ini bukan dosa besar. Had di sini bukan berarti had seperti berzina atau qazaf atau khamar atau yang lainnya enggak ya. Jadi dia merasa kotor gitu, merasa dengan dosa itu kotor. Jadi risih, dia ingin segera diberikan keputusan dari Nabi SAW ya, yang Allah izinkan sebagai penjelas syariat dan juga menghukum secara syariat. Dia ingin dihukum secara syariat agar di hadapan Allah bersih gitu, bersih, terbebas dari hukuman atas dosa yang telah dia lakukan. Ya. Berbeda dengan kita sekarang, dosanya udah numpuk, bejibun, udah kayak sampah numpuk itu udah nggak udah boro-boro merasa risih kayaknya udah tenang kita dengan bau-bau sampah itu ya dan orang itu kan awalnya dia risih jijik itu ih tempat ini kotor ih tempat ini kumuh karena kayaknya dia menikmati bau bau busuk itu ya nggak Kang Kausar ya saya dulu itu di mana Narogong ya Bantar Gebang itu awal-awal kita bau apa ini bau apa gitu kan pembuangan itu karena sering lewat sana lama-lama kayak nikmat aja nih bau 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 apa? Bau sampah di situ ya. Fanasallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dosa yang kita lakukan itu kita menjadi tenang dengan dosa itu. Kita harus ada rasa risih, ya, rasa risih, rasa. Nah, kalau hati kita suci, kalau hati kita bersih, benar-benar jujur kita ingin bertakwa, ingin kembali kepada Allah, ingin mendapatkan surganya, ingin mendapatkan negeri akhirat yang terbaik, ya, derajat yang tertinggi. Harusnya kita datang dengan kolbun salim, hati yang suci, kita risih dengan dosa, sekecil apapun dosa itu di hadapan Allah. Kita langsung merasa benar-benar bersalah, menyesal, dan kita pengen kembali kepada Allah dan jujur ya, memohon ampun kepada Allah atas dosa tersebut. Lelaki ini pun setelah sholat tetap dia ya bahasanya ngotot gitu. Ingin dihukum ya Rasulullah ini asabtu haddah faakim fiyya kitabullah. Aku telah melakukan dosa ya Rasulullah. Tegakkan had untuk atau hukum aku sesuai dengan kitabullah. Kemudian Nabi mengabarkan, Alaisa qad shalaita ma'ana? Bukankah tadi engkau berjamaah bersama kami sholat? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi memberikan kabar gembira. Fa inna Allah qad ghafara laka dzambaka. Subhanallah. Sungguh Allah telah mengampuni dosamu dengan sholatmu tadi. Ya. Au qala haddaka. Atau Allah telah memberikan hadnya atasmu, yaitu dengan melakukan sholat. Dengan sholat itu dosamu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Makanya jamaah saudara yang dirahmati Allah saat sholat itu jangan sia-siakan kekhusyuan kita. Hadirkan hati kita bahwa sholat ini sangat perkara yang sangat agung. Sholat ini menghapus dosa. Sholat ini tempat kita berserah diri kepada Allah, tempat kita mengadu, tempat kita mengadukan semua kesulitan kita, semua kecapean kita, semua permasalahan-permasalahan dunia ini yang begitu sesak, yang begitu sakit, ya, yang begitu menyakitkan karena perbuatan kita sendiri juga kan. Maka jadikan sholat itu sebagai apa? Qurrata ayun sebagaimana Rasulullah SAW yang berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimis sholat arihna bis sholat. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan tegakkan sholat. Maksudnya segera qomat, kami ingin tenang dengan sholat. Ya. Kalau kita justru tenang, kalau sudah selesai sholat ya. Kalau sholatnya aduh berat gitu. Fanasallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian bima'nahu min hadis Abi Umamah yang semana dengan hadis Abi Umamah dikeluarkan Ibnu Jarir At-Tabari eh, min wajhin akhar dari jalur sanad yang lain dari Abi Umamah. Di dalam hadis ini disebutkan ya Rasulullah SAW bersabda fa innaka min khati'atika kama waladatska ummuka fala ta'ud. Sungguh kata Nabi SAW, dosa yang telah engkau lakukan tadi, kemudian engkau sholat, maka engkau seperti dilahirkan kembali dari ibumu. Artinya tidak berdosa. Fala ta'ud. Kata Nabi, jangan kau ulangi lagi dosa tersebut. Maka Allah menurunkan
Surat Hud ayat 114 yang kita baca tadi ya, bahwa diri wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulfam minal laili, dirikan salat 5 waktu, maksudnya innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu salat fardu 5 waktu itu menghapus dosa-dosa. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, beliau mengajak berpikir kepada para sahabat tentang keutamaan sholat 5 waktu nih. Ini jamaah, coba bagaimana Nabi mengajarkan para sahabat tentang pentingnya dan begitu hebatnya sholat 5 waktu dalam hal menghapus dosa-dosa kita. Kata Rasulullah SAW, Ara'aitum law anna nahron bibabi ahadikum yang tasilu fihi kulli yaumin khamsa marrat, hal yabqa min dunihi syai'un. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai, ya, yang di sungai itu pemilik rumahnya selalu mandi setiap hari 5 kali. Apakah akan tersisa kotoran darinya? Mandi dia 5 kali. Para sahabat pun langsung menjawab, la ya baqa min dunihi syai'un, tidak akan tersisa kotoran darinya ya Rasulullah. Maka Nabi langsung menegaskan, fadzalika matsalus shalawatil khamsi yamhullaha bihinnal khataya. Demikianlah kata Nabi, salat 5 waktu ini dia akan menghapus, Allah akan menghapus dengan salat tersebut yang kalian kerjakan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian. Ya subhanallah, betapa agungnya salat 5 waktu. Yang miris, ada orang yang dianggap wali, dianggap dianggap wali Allah, tidak wajib ibadah, tidak perlu sholat, bahkan dia gila, bahkan dia ngerokok, bahkan dia nggak pakai baju, dianggap wali Allah, nih wali Allah. Subhanallah, padahal Nabi mengagungkan sholat. Dan Nabi SAW sholat sampai akhir wafatnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu itu bukanlah wali Allah yang mereka anggap itu, tapi wali-wali setan ya, yang menyesatkan manusia, dia tersesat dan menyesatkan manusia. Naudzubillah min dzalik. Di dalam Sahih Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahta azfarihi." Siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, akan keluar semua dosa-dosanya dari jasadnya, bahkan keluar dari bawah kuku-kukunya itu ya, atau dari jari jemarinya itu ya. Akan jadi apa aja yang menetes air itu dosa-dosanya berguguran seperti bergugurnya air-air itu dari tubuh kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataya." Mau nggak aku tunjukkan kalian apa-apa yang bisa menghapus dosa kalian, yaitu Allah menghapus dosa kalian. Wa yarfa'u bihi darajat, dan yang bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Walau bala ya Rasulullah, para sahabat dengan senang menjawab, tentu ya Rasulullah, kami mau. Karena ini yang kami tunggu-tunggu, berita darimu, berita as-sadiq al-masduq, yang jujur dan dibenarkan Qurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin berita itu sehingga kami pun semangat mengamalkannya. Kata Nabi SAW, isbagul wudu'i alal makari. Sempurnakan wudhu kalian walaupun di waktu-waktu yang kalian tidak sukai. Ya, di waktu dingin ini, kalau musim dingin di Madinah dingin banget sampai 10 derajat ya. Itu subhanallah memang kalau wudhu, apalagi kalau subuh-subuh itu, apalagi subuhnya cepat misalkan, waduh itu wudhu dingin banget. Wa kasratul khuta ilal masajid. Nih bagi laki-laki nih. Dan perbanyaklah langkah kalian menuju masjid. Ya, Bapak nih semangat ke masjid, Pak. Langkah kita itu ngapusin dosa, naikin derajat. Ngapusin dosa, naikin derajat. Ngapusin dosa, naikin derajat. Subhanallah. Tapi Allah uji derajat dan penghapusan dosa ini, Allah jadikan gaib. Ya. Kenapa? Ya, orang bertakwa itu yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan pahala dari sisi Allah, apa pahala janji Allah ya. Dan Nabi mengabarkan langkah kita ke masjid itu menaikkan derajat, menghapusin dosa. Ya, beriman nggak kita? Orang beriman pasti beriman dan semangat dia ya. Jadi kalau kita ke masjid itu hadirkan gitu ya Allah, satu langkah naikin derajat, satu langkah hapusin dosa, satu langkah naikin derajat, terus sampai hati kita tenang, sampai kita benar-benar apa semangat apa yang ada di sisi Allah, semangat ingin mendapatkan yang ada di sisi Allah ya, bukan yang ada di sisi manusia, tapi apa yang ada di sisi Allah, dan apa yang ada di sisi Allah itu tak terbatas, ya. Tak terbatas, ya, nggak terbatas apa yang ada di sisi Allah. Jadi semangat kita. Kemudian wantizarus sholati ba'da sholat, dan menunggu waktu sholat kepada sholat yang lain.
Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Kata Nabi, itulah yang disebut ribat, itulah yang disebut ribat. Ya, seperti pahala orang yang menjaga di perbatasan. Seorang yang menjaga perbatasan kaum muslim itu kan jihad. Dia menjaga keamanan kaum muslimin, pahalanya besar. Maka Nabi SAW menganggap bahwa orang yang duduk, misalnya kita duduk sholat asar hari Jumat tuh, sampai waktu maghrib, duduk di masjid nunggu sampai waktu, apalagi itu waktu yang afdol, waktu yang penuh keberkahan, dianjurkan banyak bersolawat, doa kita dikabulkan di waktu-waktu itu, subhanallah, indah banget ya. Atau waktu maghrib sampai isya, kita duduk, itu menghapuskan dosa. Ya, itu menghapuskan dosa dan meninggikan derajat kita. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, sekarang kalau tadi wudhu dan sholat, itu kebaikan bisa menghapusi dosa. Sekarang Ibnu Rajab menukilkan hadis yang lain yang menunjukkan bahwa makna hasanah kebaikan dalam hadis tadi tidak hanya tobat, yaitu tentang puasa sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, penuh keimanan, keyakinan dan berharap pahala dari sisi Allah, atau maknanya ikhlas, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang salat tarawih qiyamul lail di waktu Ramadan ya, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari sisi Allah, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, kata Nabi, siapa yang berdiri salat malam di malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir penuh dengan keyakinan, keimanan dan berharap pahala dari sisi Allah, Allah akan ampuni dosanya apa yang telah lalu. Kemudian juga selanjutnya tentang haji. Ya, tadi puasa, puasa mengampuni dosa. Haji juga mengampuni dosa, ya, menghapus dosa dan kesalahan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man hajja hadal bait." Siapa yang berhaji di Ka'bah ini, falam yarfus walam yafsuk. Dia tidak pernah atau tidak melakukan rafas, ya, ucapan yang jorok ya, atau yang mengandung syahwat, tidak juga berbuat fasik. Kharaja min zunubihi kayaumi waladatsu ummuhu. Dia akan keluar pada hari itu atau akan keluar dosa-dosanya semuanya seperti hari dia dilahirkan ibunya. Artinya benar-benar Allah ampuni dosanya semuanya. Subhanallah, ini keutamaan haji ya. Semoga Allah mudahkan kita semua dan kaum muslimin untuk bisa melaksanakan haji. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Sahih Muslim dari Amr ibn As radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innal Islam yahdimu makana qoblahu. Agama Islam ini atau masuknya orang ke dalam Islam bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa sebelum dia masuk Islam. Jadi dengan orang masuk Islam, otomatis dengan Islamnya dia seluruh dosanya diampuni Allah. Wa innal hijrata tahdimu makana qoblah. Begitu juga hijrahnya seorang hamba yang menuju Allah, menolong agama Allah, dia berhijrah atau hijrah maknawi ya, dari dosa menuju ketaatan, bertobat taubatan nasuha, dia hijrah, hijrahnya ini akan menghapus seluruh dosa sebelumnya ya. Karena fa'inna taib sudah kita sebutkan ya, kaman ladan balahu. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah berdosa atau tidak ada dosa baginya. Wa innal hajja yahdimu makana qablahu, dan juga haji. Haji itu bisa menggugurkan, menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Lihat di sini masuk Islam ya, kebaikannya. Di sini hijrah, di sini haji. Jadi ini amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang apabila dilakukan bisa menggugurkan dan menghapusi dosa. Diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda tentang puasa Asyura. Puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Nabi SAW bersabda, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sannata allati qablahu." Aku berharap dengan puasa Asyura ini 10 Muharram, Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Berkaitan dengan puasa Arafah, Nabi SAW bersabda, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sannata allati qablahu wallati ba'dahu." Adapun puasa Arafah, aku berharap agar Allah mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini kebaikannya adalah puasa. Puasa sunnah padahal ini ya. Muakkadah tapi sangat dianjurkan. Yaitu puasa sunnah 10 Muharram di bulan Muharram dan puasa sunnah di 9 Arafah. Puasa Arafah. Dua puasa ini bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu pada puasa Asyura dan 2 tahun pada puasa Arafah. Dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda,
Masalul ladzi ya'malu sayyi'at summa ya'malul hasanat kamathali rajulin kanat alaihi dir'un dayyiqatin qad khanaqathu. Perumpamaan orang yang pernah melakukan kesalahan atau dosa-dosa, kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan. Perumpamannya seperti seseorang yang dia memiliki baju besi yang menghimpitnya sehingga mencekik lehernya. Kemudian amilah hasanah fanfakat halakotun. Cuma amilah hasanatan ukhra. Kemudian dia berbuat baik, maka terbebas satu ikatan itu ya, ikatan baju besi tadi. Kemudian melakukan kebaikan yang lain, fanfakat ukhra hatta dia khruja ilal ardi. Maka terbebaslah dia dari baju besi tadi sehingga dia terbebas gitu. Terbebas dari himpitan atau tekanan baju besi tadi. Ya, diumpamakan bahwa baju besi seperti dosa. Ketika kita berdosa lalu kita bertobat dan berbuat baik, maka perbuatan baik ini akan menggugurkan dosa tersebut yang menghimpit hati kita ya, yang membuat hati kita jadi sedih, jadi galau, jadi sakit, jadi wah pokoknya semuanya akibat dosa itu kan banyak sebab-sebab atau dampak-dampak negatif dari dosa. Tapi ketika dia bertobat, kemudian dia melakukan ketaatan, maka satu persatu keburukan-keburukan itu akan gugur, akan hilang dengan ketaatan dan kebaikan yang dilakukannya. Kemudian beliau menyebutkan, wa mimma yukaffirul khotoya di antara amalan yang bisa menghapus dosa, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarna wa qad dzakarna fima taqaddama. Sudah kita sebutkan dahulu ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an qauli la ilaha illallah aminal hasanati hiya. Ya, itu tentang hadis Muadz juga kalau nggak salah ya. Ketika Nabi ditanya, apakah la ilaha illallah ini bagian dari kebaikan? Maka Nabi menjawab, hiya ahsanul hasanat. Bahkan dia kebaikan yang paling baik, yaitu zikir la ilaha illallah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumihi mi'ata marrah khuttat khotayahu wa in kanat misla zabadil bahar." Barang siapa yang berzikir subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali sehari, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Begitu juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang membaca doa ini, ya doa tauhid ini, fi yaumi mi'ata marrah, pada sehari dia baca 100 kali, maka apa ganjaran baginya? Kanat lahu idla asyri riqabin, dia seperti membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasana, dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapus baginya 100 kesalahan, 100 dosa. Wa kana lahu hirza minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi. Dan ucapan zikir ini yang dia baca itu akan menjadi pelindung baginya dari gangguan syaitan pada harinya itu sampai waktu petang. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun amila afdhala min dzalika, dan tidak ada yang bisa mengalahkan dia keutamaan yang telah dia dapatkan kecuali seseorang yang lebih banyak berzikir dari dia. Jadi orangnya sudah berzikir 100 kali, berzikir juga yang 100 kali subhanallah wa bihamdi, kemudian dia tambah lagi zikir secara mutlak la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu syarika. Sebanyak-banyaknya, maka orang itu lebih lebih afdal dan bisa mengalahkan orang yang pertama tadi ya. Di dalam musnad dan kitab Ibnu Majah dari Ummi Hani dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, La ilaha illallah la tatruku dzamban. La ilaha illallah tidak akan meninggalkan dosa. Artinya siapa yang membacanya, mengamalkannya, dia akan menggugurkan dosa. Wala wala yasbikuha amalun. Tidak ada amalan yang bisa menandingi tauhid ini ya. Kalimat tauhid ini. Dikeluarkan Imam Tirmizi dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, Annahu marra bi syajaratin yabisatil waraq fadarabaha bi'asahu fatanatharal waraq. Suatu saat ya, Nabi SAW pernah melewati pohon yang daun-daunnya itu telah kering. Maka Nabi pukul pohon itu dengan tongkatnya sehingga daun-daunnya berguguran. Ya kita kadang kalau lihat musim gugur ya, musim semi itu kan berguguran dia. Atau kita lihat pohon yang kering, kita senggol dikit, bergoyang pohonnya langsung berguguran itu.
daun-daunnya. Maka Nabi SAW pun bersabda, Innal hamdalillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat ya zikir alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah dan Allahu akbar ini la tasaqatu min dzunubil abdi kama yatasaqatu waraqu hadhihi syajar. Kalimat zikir-zikir ini akan menggugurkan dosa-dosa hamba sebagaimana daun ini berguguran dari pohon ini. Ya subhanallah ya. Dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, Inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tangkudul khataya kama tangkudus syajaratu waraqaha. Ya, ini semakna hadisnya ya, bahwasanya zikir ini subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunannya. Dan hadis dalam masalah ini kata beliau kathiratun jiddan, sangat banyak ya. Ya tulul kita bidzikri. Ini bakalan panjang nih kalau disebutin oleh beliau. Nah, yang kita juga panjang banget ini nggak selesai-selesai nih hadis ke-18. Apalagi kalau beliau bawakan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kebaikan-kebaikan itu menggugurkan dosa dengan banyak hadis-hadis perincian-perincian kebaikan-kebaikan tersebut, ya, terutama tentang zikir ini ya. Kemudian wasu ilal Hasan Al Hasan Al Basri ya radhiyallahu taala anhu an rajulin tentang seseorang la yatahasya an maksiatin yang tidak bisa terhindar dari dosa. Ini seseorang yang nggak bisa terhindar dari dosa. Kita kadang ngelihat ya, bahkan diri kita mungkin jatuh lagi dosa, jatuh lagi dosa. Maka ingat, jangan putus asa dari rahmat Allah dan jangan pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah, baik secara mutlak atau muqayyad. Baca Al-Quran, untuk ilmu, jangan berhenti. Walaupun kita terseok-seok dengan dosa kita, terus lakukan. Lihat ya, ketika Hasan Al Basri radhiyallahu taala rahimallahu taala ditanya tentang seorang yang nggak bisa terhindar dari dosa, kemudian dikabarkan illa anna lisanahu la yafturu min dzikrillah. Tetapi orang ini punya satu kebaikan, lisannya nggak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Maka Hasan mengomentari orang tersebut, inna dzalika la'aunun hasanun. Sungguh perbuatan dia itu, yaitu zikirnya itu, bisa jadi sebab kebaikan yang bisa menolong dia. Bisa jadi dengan zikir ini kelak di akhir hidupnya Allah berikan taufik dia untuk bertobat. Kemudian Allah jadikan dia hamba yang baik, hamba yang bertobat kepada Allah, dan kemudian dia pun dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan zikir ya, zikrullah. Maka jangan berhenti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir itu amalan yang sangat gampang, sangat mudah, tapi pahalanya besar di sisi Allah ya, ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah. Kita sambil jalan ke pasar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kan nggak susah. Kita sambil ngantri, daripada ngantri ngeliatin pemedsos, scroll-scroll itu kan ngabisin waktu. Sudahlah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, kadang waktu kita itu kan habis di jalanan, ya nggak Kang Kausar ya. Apalagi di Jabodetabek, macet kan, panjang. Udahlah daripada bengong, daripada ngangguk-ngangguk ini sambil dengerin musik kan, mendingan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Atau murojaah surah Al-Quran yang kita hafal, kita menghafal surat Al-Bayyinah misalkan. Kayaknya belum mungkin banget. Malu kalau di rumah berjamaah sama anak istri, bacaan kita nanti dikoreksi sama anak kita. Ya udah kita murojaah terus. Ya, berangkat ke kantor, macetnya di jam sejam. Itu sejam kalau diulang terus surat Al-Baqarah mungkin bisa berapa? 100 kali mungkin. 100 kali itu jadi mungkin dia. Jadi kuat gitu hafalannya kalau dia ulang-ulang terus ya. Karena di antara sebab supaya kuat hafalan itu ya tikror ya, diulang-ulang. Atau zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena itu menggugurkan dosa kita sebagaimana yang Nabi SAW kabarkan. Dan dia bisa memperbaiki hati kita. Zikir itu bisa memiliki pengaruh loh. Ucapan zikir itu, apalagi dari hati yang bersih, dari kejujuran dan memahami maknanya, itu akan mengikis kotoran-kotoran di hatinya. Allah akan memperbaiki keadaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al Basri radhiyallahu rahimahullah taala, kata beliau apa? Inna dzalika la'aunun hasanun. Bisa jadi perbuatan dia yang sering berzikir menjadi bantuan yang baik untuknya ya, kehidupan yang baik untuknya. Walaupun dia tidak terhindar dari dosa. Wasuilal Imam Ahmad,
an rajulin, dan ditanya, Imam Ahmad pernah ditanya, kenapa Ibnu Rajab rahimahullah taala sering menukil perkataan Imam Ahmad ya, walaupun terkadang beliau juga menukil dari kalangan Imam Syafi'i. Di dalam ini juga beliau pernah menyebutkan perkataan Imam Syafi'i ya. Tetapi memang sering kebanyakan beliau, apalagi masalah berkaitan dengan fikih ya, beliau terkadang menukil perkataan Imam Ahmad ya, karena beliau memang bermazhab Hambali ya. Maka nggak heran kalau beliau banyak menukil perkataan Imam Ahmad. Ditanya Imam Ahmad rahimahullah taala tentang seseorang yang iktasaba malan min syubhatin, yang mencari nafkah hartanya itu dari yang syubhat. Ya, syubhat itu baina-baina ya, bisa jadi haram, bisa jadi halal. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kita sudah bahas itu hadis tentang syubhat, itu hadis yang ke 6 ya kalau nggak salah itu. Hadis Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa kata Imam Ahmad rahimahullah taala? Salatuhu wa tasbihuhu yahuttu anhu say'an min dalika. Ditanya Imam Ahmad, apakah salatnya, apakah tasbihnya bisa menghapuskan dosa dia mengambil harta syubhat tadi? Maka Imam Ahmad berkata, in sallah wa sabbaha yuridu bihi dalika fa arju. Kalau memang dia sholat dan dia bertasbih kepada Allah, dan dia sholat dan tasbihnya itu berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya, maka aku berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian beliau membaca firman Allah, surat Taubah ayat 102, khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Asallahu an yatuba alaihim ya wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Dan kelompok yang lain ya, dari orang-orang yang beriman, ayat sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ini orang-orang yang beriman mencampur aduk amalan yang soleh dan amalan yang lain, amalan yang buruk ya. Jadi orang beriman yang terkadang melakukan dosa. Kemudian Allah berfirman, asallahu ayatuba alaih. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Orang beriman yang masih mencampur aduk amalan buruk dan amalan baiknya ya. Nah, waqala Malik ibn Dinar rahimallahu taala, berkata Malik bin Dinar, kata beliau, al-buka'u 'alal khati'ah yahuttul khataya. Menangis atas dosa kita itu bisa menghapus dosa-dosa kita, ya. Kama tahuttu arrihul warqal yabis. Sebagaimana angin bisa menggugurkan eh, daun-daun dari pohonnya itu ya. Berkata apa ya, rahimallahu taala ya, murid Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala, seorang tabi'in, man jalasa majlisan min majalisi dzikri, siapa yang dia duduk di salah satu majlis zikir, dia duduk aja, kaffara bihi asyrata majalisi min majalisil batil, maka satu kali duduk di majelis zikir ini akan sebagai kafarat, akan menggugurkan dosa dia yang pernah dia lakukan duduk di 10 majelis-majelis kebatilan ya. Jadi dengan sekali kita duduk di majelis zikir, semoga Allah mengampuni kesalahan kita yang kita biasanya nongkrong di tempat yang batil ya. Dan berapa banyak ya waktu muda kita dulu sebelum kita hijrah, kita nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang batil, yang di dalamnya banyak kebatilan, banyak kemaksiatan, campur baur laki-laki perempuan, musik, gibah, sumpah serapah, dan yang lainnya. Oh, banyak banget. Semoga dengan majlis zikir kita ini menggugurkan dosa-dosa kita yang dahulu ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, barang siapa yang mendatangkan kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan untuknya ya. Berkata Syuaish Al-Adawi, wa kana min kudama tabi'in. Dia termasuk tabi'in yang pertama ya, golongan tabi'in yang pertama. Beliau mengatakan, inna sahibal yamini amirun au qala aminun ala sahibi shimali. Malaikat yang di kanan itu sebagai pemimpin atau yang memegang amanah ya atas malaikat yang ada di sebelah kiri. Malaikat sebelah kanan maksudnya yang mencatat kebaikan, malaikat sebelah kiri yang mencatat keburukan anak Adam. Kemudian faida amila ibnu Adam sayyi'ah. Apabila anak Adam melakukan dosa, kesalahan,
Fa'arada sahibu shimali an yaktubaha. Maka malaikat sebelah kiri segera ingin mencatat keburukan itu. Qala lahu sahibul yamin. Lalu malaikat yang sebelah kanan berkata, La ta'jal, jangan buru-buru engkau mencatatnya. La'allahu ya'malu hasanah. Bisa jadi dia melakukan perbuatan yang baik. Fa'in amailah hasanah, alqa wahidatan biwahidatin, wa kutibat lahu tis'u hasanah. Maka kalau dia melakukan satu kebaikan, ya satu kebaikan ini akan menghancurkan keburukannya ya, dan akan dicatat baginya 9 kebaikan atas kebaikan yang dia lakukan. Jadi keburukannya dihapus, terus ditambah, dilipat gandakan 9 kebaikan. Seperti firman Allah, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah akan balas 10 kebaikan. Siapa yang melakukan satu keburukan, Allah balas satu keburukan yang setimpal ya. Kemudian fayaqulu syaitan, syaitan pun akhirnya mengeluh ya. Ya wailah, man yudriku tad'ifi ibni Adam. Kata syaitan, duh celaka. Siapa yang bisa mampu mengalahkan dilipat gandakannya pahala bagi anak Adam ya. Jadi capek syaitan lelah sudah menyesatkan ternyata diampuni Allah dosanya dan dilipat gandakan kebaikannya ya. Eh, ini diriwayatkan Abu Nuaim dalam Hilya. Kemudian dikeluarkan Imam Tabrani biisnadin fihi nazar. Sanatnya dikritisi ya, fihi nazar maksudnya ada kelemahan pada sanatnya. Dari Abi Malik Al-Asy'ari dari Nabi SAW, beliau bersabda SAW, "Idza nama ibnu Adam, jika anak Adam tidur, qala al-malaku li syaitan, para malaikat pun berkata kepada syaitan, "A'tini sahifataka, berikan kepadaku catatan hamba ini atau anak Adam ini." Fayu'ti fayu'tihi iyyaha, maka diberikan kepada malaikat catatannya. Fama wajada fi sahifatihi min hasanatin. Maka apabila didapatkan pada lembaran catatan itu kebaikan anak Adam ini, maha biha asyra sayyi'atin min sahifati syaitan. Malaikat ini pun menghapus 10 kebaikan yang ada di catatan syaitan tersebut. Wa katabahunna hasanatin, lalu ditetapkan untuknya satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Faiza arada an yanama ahadukum, maka kata Nabi SAW, jika salah seorang kalian ingin tidur, fal yukabbir salasan wa salasina takbiratan, bertakbirlah 33 kali, wa yahmadillah arba'an wa salasina, bertahmidlah 34 kali, wa yusabbih salasan wa salasina tasbihatan, dan bertasbihlah 33 kali. Fatilka mi'atun, itu adalah 100 zikir. Ya, jadi di sini takbir 33, tahmid 34, dan tasbih 33. Wahada gharibun. Tapi hadis ini gharib, munkarun. Hadis ini lemah, dhaif ya. Dan berkaitan dengan zikir, zikir sebelum tidur, takbir, tahmid, dan tasbih, kita cukupkan dengan apa yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang kisah Fatimah ya bintu Rasulullah SAW ketika beliau mendatangi Nabi ingin meminta pembantu. Lalu Nabi SAW pun bersabda, Ala adulluki ala ma huwa khairun laki minhu. Mau nggak aku tunjukkan yang lebih baik daripada pembantu? Apa kata Nabi SAW? Tusabbihin Allah inda manamiki salasa wa salasin wa tahmadin Allah salasa wa salasin wa tukabbirin Allah arba'an wa salasin fahuwa khairun laki min khadim ya, yaitu bertasbihlah engkau 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 34 kali, dan itu lebih baik daripada pembantu tadi. Jadi Nabi memberikan yang terbaik daripada dunia, Nabi ganti dengan zikir. Dan dari hadis ini ya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan itu dalam Wabilus Saib kalau nggak salah, dan disebutkan oleh banyak para ulama bahwa zikir itu bisa menguatkan badan, sebagaimana ketika Fatimah radhiyallahu taala anha meminta pembantu agar memberi bantuan ya, untuk mengerjakan pekerjaan rumah, diganti dengan zikir ya. Ini menunjukkan zikir itu bisa menguatkan badannya. Taib, dan ini juga menunjukkan bahwa zikir itu lebih baik daripada dunia ya dan seisinya. Jadi kita cukupkan dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menceritakan kisah Fatimah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau diriwayat Imam Muslim semuanya tiga-tiga,
33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir genap 100. Boleh mengamalkan yang di lafaz Bukhari atau boleh mengamalkan yang di lafaz Imam Muslim. Kilahuma sahih, dua-duanya sahih. Adapun ini ya hadisnya mungkar, cukup kita memahami dari makna dari hadis ini yaitu tentang kebaikan itu bisa menggugurkan keburukan ya. Kemudian diriwayatkan Waki menceritakan kepada kami qala haddatsana al-A'mash, menceritakan kepada kami A'mash dari Abi Ishaq dari Abil Ahwas qala qala Abdullah yani Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Ibnu Mas'ud, waditu anni sulihtu ala an a'mala kulla yaumin tis'ah khati'atin wa hasanah. Aku ingin sekali, kata beliau, kalau aku diberi kesempatan untuk kembali untuk memperbaiki keadaanku, yaitu aku beramal setiap hari dengan 9 kesalahan dan 1 kebaikan. Maksudnya apa? Satu kebaikan ini bisa menggugurkan 9 kesalahan. Bahkan satu kebaikan ini jika dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan, maka cukuplah 9 kebaikan tadi menggugurkan kesalahan dan dia masih tersisa 1 kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahada, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, isyaratun minhu, ini adalah isyarah dari sahabat Ibnu Mas'ud tadi ya radhiyallahu taala anhu. Ini adalah petunjuk dari beliau bahwasanya kebaikan itu yumha bihatis ukhati'atin, bisa 1 kebaikan bisa menghapus 9 kesalahan. Wa yafdulu lahu dha'fun wahidun min sawabil hasanah, bahkan dia akan diutamakan dengannya lipat ganda, 1 lipat ganda dari pahala kebaikan tersebut, fayak tafibih, maka cukup dengan 1 kebaikan tadi di hari itu dia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Nah, selanjutnya waqad ikhtalafan nasu fi mas'alataini. Eh, para ulama berbeda pendapat pada 2 perkara dalam hadis ini. Nanti insya Allah kita akan langsung masuk pada bab selanjutnya berkaitan dengan apakah yang dihapus dari kesalahan itu dosa besar dan dosa kecil ya. Maksudnya apakah kebaikan itu menghapus semua dosa, baik besar atau yang kecil, atau hanya menghapus dosa kecil saja, akan dijelaskan rinciannya oleh Ibnu Rajab rahimallahu taala dalam kitab beliau ini ya, yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وهدانا إلى صراط مستقيمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم تفضل كان كوثر، بارك الله فيكم. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustadz atas materi yang sudah diberikan pada lanjutan hadis ke-8 ini. Dan insya Allah kita lanjutkan, masih berlanjut ke pertemuan di pekan-pekan berikutnya. Untuk itu apakah masih ada waktu Ustadz untuk yang ingin bertanya Ustadz? Mungkin satu pertanyaan ya Kang. Nah Bismillah. Ustadz. Nah Ustadz. Baik, kepada para peserta kajian yang ingin bertanya silahkan raise hand dan bisa bertanya langsung. Mungkin satu penanya dan satu pertanyaan saja ya. Apakah ada yang ingin bertanya pada para peserta? Silahkan. La ilaha illallah, syarika. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin pertanyaan dari Ana Ustadz boleh? Naam Kang, fadal Kang. Nah Ustadz, ini Ana tuh selalu penasaran Ustadz ya. Eh, Tadi kan kita tahu dari paparan Ustadz juga menjelaskan, menegaskan bahwa sholat itu termasuk mengerjakan sholat kan berarti termasuk bertakwa ya, kita itu orang yang bertakwa. Dan kita akan diampuni dosa-dosanya. Eh, Pertanyaannya Ustadz, bagaimana dengan
apa namanya tingkatan pahala Ustadz ya, atau eh, besar kecilnya pahala Ustadz bagi orang yang sholatnya mengikuti sunnah gitu Ustadz dan yang belum mengikuti sunnah Ustadz. Apakah ada kedudukan bagi yang mengikuti sunnah itu artinya pahalanya lebih besar Ustadz gitu ya? Atau gimana Ustadz? Itu aja Ustadz Naam, pertanyaan Anas. naam barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Naam, pahala itu betul bertingkat-tingkat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman walikullin darajatum mimma amilu. Dalam surat Al-An'am dan juga di dalam surat Al-Ahqaf itu Allah sebutkan di setiap orang itu mendapatkan derajat-derajatnya, tingkatan-tingkatan pahala itu mimma amilu sesuai apa yang diamalkan. Tentu berbeda dengan orang yang berilmu dalam amalnya dengan orang yang nggak berilmu dengan amal. Beda pasti. Bedanya di mana? Satu di etikot, keyakinan, di hatinya. Orang yang berilmu tentang sholatnya Rasulullah SAW dan dia tahu betul sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Lalu dia belajar tentang sholat, fikih sholat, dia membaca hadis-hadis Nabi, dia membaca kitab-kitab para ulama tentang sifatus sholat Nabi SAW. Ada buku Syalbani ya rahimahullah taala juga menjelaskan perincian-perincian salat Nabi melalui hadis-hadisnya atau dia melalui dari fikih-fikih para ulama yang menjelaskan tentang kitabus shalah. Maka pasti hadir di dalam hatinya itu kecintaan kepada Rasulullah SAW dan ingin mencontoh Rasulullah SAW. Saat dia mengangkat tangan, dia tahu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mengangkat tangan misalkan ya. Kemudian membaca takbir, dia tahu itu. Maka dia mendapatkan keutamaan itu, pahala yang besar itu. Berbeda dengan orang yang tanpa ilmu, pasti dia melakukan itu. Ah, saya mah lihat aja lah ikut-ikutan orang. Ya orang sholat, saya sholat. Imam begini ya saya ikutin imam. Sehingga hatinya pun ya enggak seperti orang yang tadi. Seakan-akan ya dia mengikuti Rasulullah SAW. Pahalanya pasti beda. Ya Nabi SAW bersabda apa? eh, Alaikum bisunnati kata Rasulullah, wajib kalian mengikuti sunnahku, caraku beragama, caraku beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Mentaati Rasul itu yang mengikuti Nabi cara ibadahnya. Dia dapat pahala di situ. Dari perintah Allah taat Rasul itu dapat pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Itu pasti beda. Jadi dari hati saja saat dia sholat itu sudah beda. Belum dari apa sunnah-sunnahnya ya. Tentu pasti saat dia sholat pun berdasarkan ilmu itu lebih memberikan apa? Keyakinan dan tumaknina, ketenangan gitu. Karena saya sholat berdasarkan ilmu. Ya, sesuatu yang dia lakukan dengan ilmu itu memberikan apa? Tufidul yakin, menambah keyakinan, wa tuma'nina, was memberikan ketenangan dan kesakinah ya. Kemudian apa? Ketetapan yang kuat gitu dalam melakukan ibadah tersebut. Sehingga kalau luput dari ibadah tersebut dia merasa sedih, dia merasa bersalah. Kalau luput dari tidak mengikuti Rasulullah SAW, dia pasti merasa risih gitu. Karena sesuatu yang hilang apa dari ilmu yang sudah dia miliki. Jadi insya Allah berbeda pahalanya. Ya, pahalanya dari sisi tadi ya dan dari sisi lain yang hanya Allah mengetahui dari perkara-perkara yang gaib ini. Jadi semangatlah kita mencontoh Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan pahala mentaati Nabi SAW, mengikuti sunnahnya dan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan dan diridhoi dan dicintainya yaitu melalui utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tafadhal Pak warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian jawaban pertanyaan dari yang anak ajukan tadi. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat faedah dari kajian yang kita ikuti. Insya Allah kita bertemu di pekan-pekan berikutnya bersama Ustadz Faisal Misa Hafizahullah dan juga untuk kajian-kajian lainnya di Bumiku Mengaji
Dan Ana mohon maaf apabila ada kekurangan pada pembawaan malam ini. Insya Allah kita perbaiki ke depan kekurangannya. Ana ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi kepada para peserta kajian, kepada Ustadz, kepada panitia Bumiku Mengaji. Dan Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukur. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Sampai ketemu lagi insya Allah nanti.